Ustaz, pertanyaan dari jamaah dulu. Ya. Apa terjemah mendasar pada kalimat kaulan sadida pada surat Al-Ahzab ayat 70, Ustaz? Ya. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ayat ini termasuk satu di antara 3 ayat yang Nabi baca ketika khutbah nikah. Semuanya mengandung kata ittaqu. Selain surat Ali Imran ayat 102 ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Kita tidak akan bahas ayat ini dari sisi hubungan dengan nikah. Tidak akan kita bahas ayat ini hubungan dengan rumah tangga. Nanti kalau kalian payu, undang ustadz untuk bedah khutbah nikah Nabi. Apa hubungannya Al-Ahzab dengan rumah tangga dan pernikahan? Itu saya tunda konteksnya. Tetapi sesuai dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan qaul sadid? Maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menghimpun penjelasan para ulama terutama generasi tabi'in tentang makna qaul sadid. Pertama, yaitu penjelasan dari Imam Ikrimah. Apa yang dimaksud dengan waqulu qaulan sadida? Qaul sadid la ilaha illallah. Qaul sadid itu adalah kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. 2, waqala ghairuhu, imam lain selain Imam Ikrimah mengatakan qaul sadid itu adalah asidku, yaitu perkataan yang jujur. 3, waqala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan maksud qaul sadid itu huwa as-sadad, yaitu perkataan yang tepat, perkataan yang benar. Waqala ghairuhu huwa shawab, yang lain berpendapat qaul sadid itu adalah qaul shawab. Oke, maka setelah menampilkan satu, qaul sadid artinya kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid. 2, qaul sadid artinya asidku. 3, as-sadad. 4, as-shawab. Maka Imam Ibnu Katsir berkata wa kullu hakun, semua pendapat itu adalah benar. Maka Imam Ibnu Katsir memberikan tambahan bukan sekedar tentang makna qaul sadidnya, tetapi konteks ayat. Kenapa ayat 70 diawali dengan seruan akidah ya ayyuhalladzina amanu, dan ayat 71 jangan dipisah. Karena ayat 70 dan ayat 71 itu punya hubungan yang disebut dengan tafsir ayah bil ayah, namanya tanasub, korelasi, relevansi antar ayat. Kurang lebih beliau mengatakan begini, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ittaqu, agar tetap bertakwa kepadanya dan menyembah hanya kepadanya dengan cara penyembahan yang seakan-akan dirinya melihat padahal teningali. Cek bahasa orang mah serius, totalitas, khusyuk.
di dalam beribadah kepada Allah. Itulah arti ittaqullah. Kemudian wa an yaqulu qaulan sadida, dan Allah memerintah agar hamba-hambanya yang beriman mengucapkan perkataan sadid, ai mustaqiman, perkataan yang benar, lempeng, la'iq wajah fihi, jujur tidak ada bengkok, wala inhiropa, dan tidak ada penyimpangan di dalam ucapan itu. Cek orang kata pangmah tanpa tedeng aling-aling, istiqomah dina nyarita sing bener, kaulan sadida. Punten Bapak Ibu, ini pelajaran penting, karena kita seringkali diajarkan retorika ngabungkus bahasa. Ari inti tenepi, hayo we kitu diajar retorika dakwah, ari eusina kosong. Tah henteu qaul sadid. Karena qaul sadid itu menggambarkan kualitas perkataan, bukan bungkus ucapan. Nah, jangan sampai isi tidak menunjukkan kebenaran, orang tersihir dengan retorika, terpukau tapi kosong. Tah qaul sadid mah ngobrolkeun isi pembicaraan kudu bener. Cek guru simkuring Kang Dani Asmara mah tong sok bersayap dina bebeneran. Notok kana babatok gitu. Ieu notok kana babatok, bahasa Perancis gitu kan. Jadi tong loba malibir gitu. Itu mah strategi komunikasi namina. Kaulan sadida mah eusi, substansi pembicaraan itu harus benar, sebab ini berdampak. Orang yang mendengarkan berdampak terhadap perilaku atau sikap orang yang menerima. Tong sok dibiasakeun ngabelut ciga orai, bakatku embung nyarita muter we gitu, tungtung nama terjadi we gitu. Tak ulah gitu dina urusan carita jalma mukmin mah bener kudu diucapkeun. Nah, itulah yang sering dinasehatkan, yaitu kulil haqqa walau kana murron, ucapkan yang benar itu walaupun pahit. Nah, itulah kurang lebih kata Imam Ibnu Katsir, kepentingan ayat ini menggabungkan satu amanu, ittaqu, dan qulu qaulan sadida. Apa bonusnya? Bagi orang yang bisa amanu, ittaqu, dan waqulu qaulan sadida, ada reward, ada kompensasi. Kompensasinya yaitu Allah menjanjikan mereka, jika mereka konsisten istiqomah menjalankan perintah, maka Allah akan memberikan pahala kepada yang bersangkutan, yaitu akan memperbaiki amal yang dia lakukan, pasti beres. Sebab amal baik itu tergantung karena eusi heula, harus atas dasar kejujuran. Saur Ustaz Abdurrahman ketika menerangkan khutbah Nabi naha ieu dihutbahkeun, yaitu ucapan kejujuran yang berangkat dari kejujuran hati, terwujud dalam jujur lisan dan jujur perbuatan. Jujurnya bukan jujur imitasi, bukan jujur yang kamuflase, bukan jujur yang dibuat-buat. Maka ada selaras antara jujur hati, lisan, dan jujur perbuatan. Itulah waqulu qaulan sadida. Maka asli, genuine amalnya itu karena berangkat dari kejujuran, bukan dibuat-buat. Nah, itulah yang dimaksud dengan qaulan sadida dan ipek, dampak, reward serta kompensasi.
bagi orang yang istiqomah menjalankan demikian. 2, dosa-dosa mereka akan diampuni. Bahkan dosa di masa datang, kata Imam Ibnu Katsir, itu terjaga untuk terjerumus. Nah, mata tongsok dibiasakan teu jujur. Punten Bapak Ibu, ini penting dan saya terima kasih pertanyaan ini karena mengingatkan kita. Oke. Kalau hidup kita telah diawali dengan dusta, pasti harus dibela dengan ratusan dusta berikutnya. Jadi kalau satu dusta sudah berpanglima, maka harus dibela dengan 99 dusta yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dosa di masa depan akan terjaga. Artinya pintu untuk terjerumus ke sana ditutup rapat-rapat, yang kita sebut menjadi akhlakul karimah. Pendidikan karakter cek bahasa ieu nama harus dimulai dari kejujuran. Attitude, skill mah bisa di mana wae. Tapi pendidikan attitude inilah yang dimaksud. Diajar jujur. Jujur hati, jujur lisan, jujur perbuatan. Itulah waqulu qaulan sadida dan bonusnya. Begitu Sadilman? Ya, siap. Terima kasih. Ya.